Kejayaan kerajaan Majapahit tak bisa lepas dari majunya persenjataan mereka. Nama Arya Damar atau Aryo Damar tak akan pernah pudar. Meskipun jejaknya misterius, ia tetaplah seorang pemimpin legendaris yang berkuasa di Palembang pada pertengahan abad ke-15 Masehi sebagai bawahan kerajaan Majapahit. Ia juga banyak dikenal dengan nama lainnya seperti Aryo Damar atau Aryo Abdillah. Menurut kronik Tiongkok dari kuil Sampokong Semarang, Arya Damar juga memiliki nama Tionghoa, yaitu Swan Liong atau naga berlian. Namanya tanpa nama marga di depannya karena ibunya merupakan wanita peranakan Tionghoa. Arya Damar pada mulanya merupakan kepala pabrik mesiu atau orang yang dipercaya mengurusi kebutuhan mesiu untuk militer kerajaan Majapahit, terutamanya sebagai bahan peledak meriam yang saat itu pabriknya didirikan di Semarang. Keahliannya dalam bidang mesiu dan persenjataan modern di zamannya membuat Arya Damar naik menjadi pejabat dengan dipindahkannya oleh Ratu Kerajaan Majapahit ke Palembang. Di bumi Sriwijaya dia diangkat menjadi seorang adipati. Dipilihnya Arya Damar sebagai adipati Palembang tentu mempunyai alasan tersendiri. Sebab waktu itu Palembang merupakan salah satu pangkalan barat Angkatan Laut Majapahit di luar Jawa, sehingga memerlukan pimpinan yang paham betul soal senjata, terutama meriam dan mesiunya. Kekuatan itu yang melambungkan namanya. Arya Damar juga dikenal ketika dalam Kidung Pamacangah dan Usana Bali sebagai penguasa bawahan di Palembang yang membantu kerajaan Majapahit menaklukkan Bali pada tahun 1343. Dengan gagah perkasa, ia memimpin 15.000 prajurit menyerang Bali dari arah utara, sedangkan Gajah Mada menyerang dari selatan dengan jumlah prajurit yang sama. Pasukan Arya Damar berhasil menaklukkan desa Ularan yang terletak di pantai utara Bali. Pemimpin Ularan yang bernama Pasunggiri akhirnya menyerah setelah bertempur selama 2 hari. Arya Damar yang kehilangan banyak prajurit melampiaskan kemarahannya dengan cara membunuh Pasunggiri. Dia kembali ke Majapahit untuk melaporkan kemenangan di Ularan. Pemerintah pusat yang saat itu dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi marah atas kelancangannya, yaitu membunuh musuh yang sudah menyerah. Arya Damar pun dikirim kembali ke medan perang untuk menebus kesalahannya. Arya Damar tiba di Bali bergabung dengan Gajah Mada yang bersiap menyerang Tawing. Di sini sempat terjadi kesalahpahaman di mana Arya Damar menyerbu lebih dahulu sebelum datangnya perintah. Namun keduanya akhirnya berdamai sehingga pertahanan terakhir Bali pun dapat dihancurkan. Seluruh pulau Bali akhirnya jatuh di dalam kekuasaan kerajaan Majapahit setelah pertempuran panjang selama 7 bulan. Pemerintahan Bali kemudian dipegang oleh adik-adik Arya Damar, yaitu Arya Kenceng, Arya Kutawandira, Arya Sentong, dan Arya Belok. Sementara itu, Arya Damar kembali ke daerah kekuasaannya di Palembang. Arya Kenceng memimpin saudara-saudaranya sebagai penguasa Bali bawahan Majapahit. Ia dianggap sebagai leluhur raja-raja Tabanan dan Badung. Sejarawan Cornelis Christian Berg, seperti dikutip Sindu News, memberikan catatan kritis dan menjelaskan kalau Arya Damar identik dengan Aditya Warman, yaitu penguasa Pulau Sumatera bawahan Majapahit. Nama Aditya Warman ditemukan dalam beberapa prasasti yang berangka tahun 1343 dan 1347, sehingga jelas kalau ia hidup sejaman dengan Arya Damar. Menurut Berg, Arya Damar adalah penguasa Sumatera, Aditya Warman juga penguasa Sumatera. Karena keduanya hidup pada zaman yang sama, maka cukup masuk akal apabila kedua tokoh ini dianggap identik. Di samping itu, karena Aditya Warman adalah putra Dara Jingga, maka Arya Damar dan adik-adiknya juga dianggap sebagai anak-anak putri Melayu tersebut. Namun asumsi ini belum tentu betul karena daerah yang dipimpin Aditya Warman bukan Palembang, melainkan Pagaruyung. Sedangkan kedua negeri tersebut terletak berjauhan. Palembang sekarang masuk wilayah Sumatera Selatan, sedangkan Pagaruyung berada di Sumatera Barat. Sementara itu, berita Tiongkok dari dinasti Ming 1368 hingga 1644 menyebutkan bahwa di Pulau Sumatera terdapat 3 kerajaan dan semuanya adalah bawahan
Pulau Jawa atau Majapahit. 3 kerajaan tersebut adalah Palembang, Dharmasraya, dan Pagaruyung. Dengan demikian, Arya Damar bukan satu-satunya raja di Pulau Sumatera. Begitu pula dengan Aditya Warman. Karena itu, Arya Damar tidak harus identik dengan Aditya Warman. Meskipun dia dan Aditya Warman hidup pada zaman yang sama, serta memiliki jabatan yang sama pula, tetapi keduanya belum tentu identik. Arya Damar adalah Raja Palembang, sedangkan Aditya Warman adalah Raja Pagaruyung. Keduanya merupakan wakil kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera. Arya Damar adalah pahlawan legendaris, sehingga nama besarnya selalu diingat oleh masyarakat Jawa. Dalam naskah-naskah Babat dan Serat, misalnya Babat Tanah Jawi, tokoh Arya Damar disebut sebagai ayah tiri Raden Patah, Raja Demak pertama. Dikisahkan, ada seorang raksasa wanita ingin menjadi istri Brawijaya, raja terakhir Majapahit, versi Babat. Ia pun mengubah wujud menjadi gadis cantik bernama Endang Sasmintapura dan segera ditemukan oleh patih kerajaan Majapahit yang juga bernama Gajah Mada di dalam pasar kota. Sasmintapura pun dipersembahkan kepada Brawijaya III untuk dijadikan istri. Namun ketika sedang mengandung, Sasmintapura kembali ke wujud raksasa karena makan daging mentah. Ia pun diusir oleh Brawijaya III sehingga melahirkan bayinya di tengah hutan. Putra sulung Brawijaya III itu diberi nama Jakadilah. Setelah dewasa, Jakadilah mengabdi ke Majapahit. Ketika Brawijaya ingin berburu, Jakadilah pun mendatangkan semua binatang hutan di halaman istana. Brawijaya III sangat gembira melihatnya dan akhirnya sudi mengakui Jakadilah sebagai putranya. Jakadilah kemudian diangkat sebagai Bupati Palembang bergelar Arya Damar. Sementara itu Brawijaya V telah menceraikan seorang selirnya yang berdarah Tiongkok. Karena permaisurinya yang bernama Ratu Dwarawati atau Putri Campa merasa cemburu, putri Tiongkok itu diserahkan kepada Arya Damar untuk dijadikan istri. Arya Damar membawa putri Tiongkok ke Palembang. Wanita itu melahirkan putra Brawijaya V yang diberi nama Raden Patah. Kemudian dari pernikahan dengan Arya Damar lahir Raden Kusen. Dengan demikian terciptalah suatu silsilah yang rumit antara Arya Damar, Raden Patah, dan Raden Kusen. Setelah dewasa, Raden Patah dan Raden Kusen meninggalkan Palembang menuju Jawa. Raden Patah akhirnya menjadi Raja Demak pertama dengan bergelar Panembahan Jimbun. Kisah hidup Raden Patah juga tercatat dalam kronik Tiongkok dari kuil Sampokong Semarang. Dalam naskah itu, Raden Patah disebut dengan nama Jinbun, sedangkan ayah tirinya bukan bernama Arya Damar, melainkan bernama Swan Liong atau Naga Berlian. Swan Liong adalah putra Raja Majapahit bernama Yang Wisisa yang lahir dari seorang selir Tiongkok. Mungkin Yang Wisisa sama dengan Yang Wisesa atau mungkin Yang Purwa Wisesa. Kedua nama ini ditemukan dalam naskah Praraton. Swan Liong di Palembang memiliki asisten bernama Bong Swi Ho. Pada tahun 1445, Bong Swi Ho pindah ke Jawa dan menjadi menantu Gan Eng Chu. Pada tahun 1451, Bong Swi Ho mendirikan pusat perguruan agama Islam di Surabaya dan ia pun terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Swan Liong di Palembang memiliki istri seorang bekas selir, Kung Tabumi, Raja Majapahit. Mungkin Kung Tabumi adalah ejaan Tionghoa untuk Bre Kertabumi. Dari wanita itu lahir 2 orang putra bernama Jinbun atau orang kuat dan Kinsan atau gunung emas. Pada tahun 1474, Jinbun dan Kinsan pindah ke Jawa untuk berguru kepada Bong Swi Ho alias Sunan Ampel. Tahun berikutnya, Jinbun mendirikan kota Demak, sedangkan Kinsan mengabdi pada Kung Tabumi di Majapahit. Tidak diketahui dengan pasti sumber mana yang digunakan oleh pengarang kronik Tiongkok. Dari kuil Sampokong di atas, kemungkinan besar si pengarang pernah membaca Praraton, sehingga nama-nama Raja Majapahit yang ia sebutkan mirip dengan nama-nama raja yang dalam naskah dari Bali tersebut. Misalnya, si pengarang kronik tidak menggunakan nama Brawijaya yang lazim digunakan dalam naskah-naskah Babat. Jika dibandingkan dengan Babat Tanah Jawi,
maka isi naskah kronik Tiongkok Sampokong terkesan lebih masuk akal. Misalnya, Ibu Arya Damar adalah seorang raksasa, sedangkan Ibu Xuan Liong adalah manusia biasa. Ayah Arya Damar sama dengan ayah Raden Patah, sedangkan Ibu Xuan Liong dan Jin Bun berbeda. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari.